Halo Sobat Sosial, kabar gembira bagi para penerima bantuan sosial baik itu PKH ataupun penerima bantuan BPNT, juga masyarakat secara umum dan juga pedagang UMKM. Mereka bergembira telah disampaikan oleh pemerintah. Nah, karena itu simak video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat diikuti oleh Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Desa. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Lalu kita juga akan melakukan atas perintah Pak Presiden meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang keluar negeri. Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru. Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, akan ada ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara pemerintah, baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya. Kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Buruh migran ini, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindak lanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM. Contoh sukses PNM akan kita duplikasi gitu ya, menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di bidang simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis. Nah, ini akan duplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi. Berikutnya optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial juga dilakukan berbagai pembenahan, termasuk kepada para kaum miskin yang layak mendapatkan bantuan boleh diusulkan dan boleh disanggah, yang sudah tidak miskin tapi masih mendapatkan bantuan boleh disanggah melalui Kementerian Sosial.
atau yang belum mendapatkan bantuan, silahkan disanggah, silahkan diusulkan. Pokoknya gini, tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat. Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM, yaitu pembebasan utang, penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67.000 penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh Presiden dalam waktu dekat. Saya kira itu poin-poin hasilnya. Intinya pemberdayaan masyarakat itu akan ambil langkah-langkah, termasuk Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Pak, tadi yang simpan pinjam itu nanti bentuknya koperasi atau seperti apa, Pak? Kan selama ini juga udah ada KUR ya, Pak, dari BUMN. Ya, karena KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir ada, tambah lagi. Kita tambah. Semakin banyak, intinya gini, punya pemerintah. Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Persiapannya berapa banyak, Pak? Berapa triliun mungkin, Pak? Ya bisa 20 triliunan total. Maksudnya ke dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir. Tetangga kalau ada tahu orang sudah mampu tapi masih dapat, silahkan menyanggah. Bila tetangga ini udah kaya kok masih dapat, ya, silahkan. Ada aplikasi khusus dari Kemensos online. Cek bansos. Cek bansos. Aplikasinya cek bansos, di situ ada usul sanggah. Jadi boleh usul, boleh sanggah dengan bukti-bukti yang cukup tentunya ya. Nanti ada poin-poinnya yang Usul saya belum dapat. Ya. Usul ini kok sudah kaya tapi kok masih dapat. Nah, buktinya ada. Itu apa aplikasinya namanya? Cek bansos. Cek bansos. Yang belum menyangka siapa, Gus? Itu tetangga yang usul. Masyarakat. Wartawan lebih-lebih. Lebih Saya banyak. agak kepo dikit, terus selain dari program di film tadi kan ada notaris juga ya. Jadi boleh Oh beda ruangan, beda agenda. beda agenda, beda tamu. Oh, iya. Beda Mungkin pemberdayaan. dilibatkan atau apa perannya begitu. Oh enggak ada beda tamu. Kalau untuk sekolah Oke, ya. tadi itu di setiap daerah nanti dibangun. Belum, baru uji coba 3 titik dulu. Coba ditambah. Di bawah Kemensos Yang nanti yang sekolah di situ yang diutamakan yang tidak mampu, miskin ekstrim. Sebetulnya diutamakan boardingnya ya yang paling penting itu, sehingga gizinya tertangani. dan itu bebas biaya. Iya kita uji coba. Terus kenapa di sejauh ini kan Yang paling banyak orang ya, sejauh ini kan juga insentif yang diberikan pemerintah kan cukup jangka panjang ya. Sedangkan kemarin inflasi kita di 2020 paling rendah sepanjang sejarah 1,57%. Kalau dari pemerintah insentif yang untuk jangka cepat ini untuk menyelesaikannya ada nggak? Menteri Keuangan itu yang tahu detailnya.